Baik, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih akan membahas soal topik kita hari ini, pendampingan psikologis pasien kanker serviks melalui pemberdayaan keluarga sebagai caregiver. Dan Nitya masih bersama Kak Mira, seorang psikolog klinis. Kak Mira, tadi segmen 1 kita sudah bahas secara umum tentang kenapa pasien kanker, khususnya kanker serviks ini rentan dengan masalah-masalah psikologis. Dan tadi juga kita sudah membahas terakhir bahwa faktor penyebabnya tidak hanya dari individu, tapi juga dari sosialnya atau dari lingkungan pasien itu sendiri. Nah, kalau kita melihat nih sosial lingkungan pasien itu sendiri berarti berkaitan dengan tema kita hari ini ya, Kak Mira ya. Nah, caregiver gitu, seperti tema kita. Apa itu caregiver, Kak Mira? Jadi caregiver itu jadi setiap orang yang dengan upayanya atau tujuannya untuk memelihara kesehatan orang yang terdekatnya, orang yang berada terdekatnya. Jadi caregiver itu bisa sifatnya formal atau informal. Secara formal itu tenaga-tenaga profesional kesehatan pada umumnya ya dokter, perawat, bidan, psikolog pun juga. Caregiver secara formal bisa disebutkan, dan biasanya yang caregiver formal itu ada proses resmi, resmi, entah itu pembayaran dan lain-lainnya. Nah, caregiver informal itu orang-orang di sekitar pasien ataupun orang yang dirawat itu mempunyai hubungan yang memang dekat gitu ya, seperti keluarga, teman, itu bisa disebut dengan caregiver informal. Jadi tidak harus dia formal merawat secara administrasinya sah, ada surat gitu, enggak. Jadi keluarga pun juga sebagai caregiver karena mereka merawat pasien di rumah. Gitu. Jadi apakah itu sifatnya orang tua, pasangan seperti yang kita tanya tadi, pasangan ataupun saudara terdekat, itu juga bisa jadi caregiver. Nah, selain itu juga caregiver ada yang bisa disebut caregiver itu juga bisa sebagai perawat dari luar gitu, bisa masuk ke rumah, itu formal juga namanya karena ada sistemnya. Ada sistemnya, ada resminya gitu. Berarti memang caregiver itu mereka-mereka yang mendampingi begitu ya, baik secara formal maupun informal. Dan informal ini dalam hal ini adalah keluarga. Seperti yang akan kita bahas hari ini. Perannya, Kak Vidya, sebenarnya apa peran khusus dari caregiver itu? Peran pentingnya pastinya pemeliharaan kesehatan. Jadi dalam rangka upaya pemeliharaan kesehatan itu sudah disebutkan bahwa mereka menjamin bahwa terjaminnya proses-proses pengobatan seperti itu. Lalu juga memberikan dukungan-dukungan bahwa mereka punya harapan untuk sembuh. Terus juga caregiver juga mengingatkan bahwa mereka punya harapan bahwa si pasien itu tidak sendiri, maksudnya memberikan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalani pengobatan ataupun dalam kondisi sakitnya seperti itu. Baiklah, berarti memang peran secara medis maupun psikologis juga ini mencakup itu caregiver ini. Caregiver kalau secara formalnya kan tenaga kesehatan seperti saya bilang, mereka pasti berkontribusi terhadap pengobatan medis seperti itu ya. Kalau yang informal sudah pasti keluarga. Jadi apa yang diberikan yaitu dukungan sosialnya itu sendiri seperti itu. Nah, kenapa keluarga gitu, Kak Mira? Kalau misalkan kita berpikirnya instan nih, kan sudah ada dokter, sudah ada perawat gitu, sudah ada mungkin psikolog gitu yang memberikan pendampingan yang memang mereka sudah mempelajari itu gitu. Tapi topik kita hari ini melalui pemberdayaan keluarga. Kenapa keluarga gitu, Kak Mira? Kalau Nitya masih ingat teori psikologi yang Bronfenbrenner bilang gitu ya, dalam irisan hubungan terdekat. Jadi dalam individu itu lingkaran terdekatnya pasti keluarga. Jadi siapa sih ketika rawat jalan selain mereka sudah pulang dari rumah sakit, siapa sih yang akan ditemui? Pasti keluarga. Siapa keluarga itu? Ya entah suami atau istri, pasangan kan, entah orang tua ataupun entah kakak, adik, merekalah yang akan merawat. Dan tentunya keluarga sebagai caregiver informal pun paham kondisi secara psikis si pasien, dalam artian karakternya, bagaimana mereka bisa mengenal tingkah laku, proses emosionalnya, kognitif, itu pasti 80% keluarga yang lebih paham daripada lingkungan luar ataupun caregiver secara formal gitu. Berarti kalau misalkan kita bicara soal keluarga, tidak harus orang tuanya, tidak harus anaknya saja, tapi bisa siapapun begitu ya? Ya, bisa. Yang penting mereka adalah orang terdekat
di lingkungan Di keluarga lingkungan itu keluarga itu. gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh keluarga ketika menjadi caregiver ini, Kak? Maksudnya teknis-teknis apa yang harus dilakukan selain mengingatkan, mengasih obat gitu? Oh iya. Apalagi, Kak? Secara teknis itu tidak ada yang baku ya. Iya, iya. Tidak ada yang baku A, B, C, D, E, nggak ada. Jadi secara teknis itu tidak terlalu formal, namanya saja caregiver informal. Jadi Oke. memang mereka kata kunci adalah mendampingi kondisi si pasien. Jadi mendampingi mereka janjian ke rumah sakit atau janjian pengobatan, mereka juga mendampingi kondisi psikis si pasien ataupun mendengar keluh kesahnya, ataupun mengajak rekreasi, Ya. ataupun mereka juga menjadi orang yang menerima apapun kondisinya. Jadi tidak ada secara tata laksana yang baku untuk secara teknisnya, tapi mereka yang penting hadir untuk mendampingi si pasien, itulah yang dilakukan oleh keluarga. Oke. Gitu. Tadi Kakak sempat singgung pendekatan biopsikososial begitu ya, Kak ya, dalam caregiver ini Ya, di ya. keluarga. Nah, itu seperti apa, Kak, biopsikososial itu? Ya, jadi pendekatan biopsikososial itu maksudnya keluarga dibekali pengetahuan untuk memahami kondisi si pasien, jadi memahami penyakitnya. Jadi penyakit yang terjadi pada ataupun kondisi-kondisi yang terjadi pada pasien yang berhubungan dengan penyakit yang dia alami itu bisa ditinjau dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Oke. Biologis bisa saja seperti hormon, lesi otak, virus. Nah, seperti kanker serviks ini kan mereka harus paham bahwa ada yang namanya human papillomavirus gitu ya. Mereka itu sebenarnya kalau mereka bisa diberikan KIE oleh si tenaga medisnya sebenarnya bisa dicegah entah dengan vaksin ataupun pap smear seperti itu. Dan seperti itu ya. Kalau psikologis kita bisa memahami kondisi si pasien itu dari kenapa sih mereka kurang mau berobat, kenapa sih mereka tidak patuh terhadap pengobatan, kenapa sih mereka menolak, mereka tuh merasa sakit. Jadi kita bisa memahami keyakinan atau persepsinya mereka terhadap penyakit. Nah, keyakinan dan persepsi mereka tentang penyakit itu juga ada hubungannya dengan nilai-nilai kultural. Iya, jadi seperti sosialnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya kan sempat singgung tentang nilai-nilai seperti karma pala, seperti itu, yang itu simpelnya di Bali ya. yang di Bali pun, ataupun secara budaya kita merasa kalau orang yang dengan rasa bersalahnya tinggi gitu ya, mereka akan nggak usahlah berobat, ini mungkin karena pengalaman saya di sebelumnya itu yang tidak baik, jadi memang saya pantas menerimanya. Itu kan ada hubungannya juga dengan pengambilan keputusan mereka, apakah mereka mau berobat atau ditangani atau tidak. Nah, itu juga ada hubungannya dengan bagaimana mereka memanajemen emosinya. Jadi ada hubungannya dengan secara psikologis ya, bagaimana mereka mempunyai persepsi tentang sehat dan sakit, manajemen nyerinya dan lain-lain, seperti itu. Wah, berarti banyak sebenarnya yang harus diperhatikan ya ketika kita misalkan sebagai keluarga memutuskan gitu untuk full mendampingi keluarga kita yang jadi mereka sebagai keluarga, caregiver sebagai keluarga di sini konteksnya, mereka harus punya pemahaman tentang itu biopsikososial. Jadi dari biologisnya bagaimana, dari psikologisnya aspek-aspek apa yang mereka harus pahami. Nanti kita akan bahas ada fase-fasenya, dan sosialnya kenapa mereka mudah sekali putus asa dan kenapa ada yang sangat termotivasi sekali untuk berobat. Jadi di sanalah kita nanti memilah-milah bagaimana kita mendampingi si pasien ini gitu. Ya, karena banyak perbedaannya. Seperti tadi sudah di awal dijelaskan ada faktor kepribadiannya juga. Mungkin nanti akan kita bahas sedikit di sana Kak Mira. Tapi kalau kita misalkan melihat soal ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika menjadi caregiver, kita juga pastinya tentu menyadari kalau mungkin ada kesulitan-kesulitan gitu yang akan dialami caregiver, tantangan-tantangan yang dialami caregiver selama menjalankan tugasnya ini. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, Kak Mira. Saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, pendampingan psikologis pasien kanker serviks melalui pemberdayaan keluarga sebagai caregiver. Tapi selain satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.